Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5956-5959. Kedatangan Musa. Dev memilih gua terpencil yang terbentuk secara alami di kedalaman lembah sebagai tempat pengasingannya. Pintu masuk gua itu sempit, tetapi bagian dalamnya sangat luas. Dinding batunya memiliki pola alami yang halus yang mencegah deteksi, yang sangat cocok untuknya. Senior, tolong lindungi saya di sini. Tidak seorang pun boleh mengganggu saya, Dev memberi instruksi kepada Raja Iblis Awan Merah, yang mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mengetahui rahasia menara penindas iblis. Bagaimanapun, hati manusia tidak dapat diprediksi. Menara penindas iblis, yang mampu mengubah aliran waktu, pasti akan menarik perhatian yang tidak diinginkan jika orang lain mengetahuinya. Bagaimanapun, waktu adalah hal yang paling berharga bagi para kultivator. Raja Iblis Awan Merah mengangguk tegas, mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi dengan keseriusan. Jangan khawatir, dengan saya di sini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Fokuslah pada pemulihanmu. Dev tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik memasuki kedalaman gua. Ia melambaikan tangannya, memasang beberapa penghalang peringatan dan perlindungan sederhana. Kemudian, ia duduk bersila, menarik napas dalam-dalam, dan kilatan cahaya muncul di telapak tangannya. Menara penindas iblis kuno dan misterius itu muncul di sana. Dengan sebuah pikiran, ia tersedot ke dalam menara. 3 bulan di dalam menara sama dengan hanya 1 hari di luar. Ini adalah satu-satunya keuntungannya saat ini, dan sumber kepercayaan dirinya untuk mengalahkan iblis darah Ming dan Elias Zan dalam waktu 1 bulan. Ia percaya bahwa kedua orang itu tidak akan mampu pulih dalam 1 bulan. Ruang di dalam menara sangat luas dan diselimuti energi kacau. Dev langsung menuju ke area tengah, mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual dan pil yang diberikan kepadanya oleh Baltazar Jin, serta rampasan perang yang berisi energi murni yang dikumpulkan dari pertempuran sebelumnya. Ia tidak langsung mulai menyerapnya, tetapi terlebih dahulu memeriksa tubuhnya sendiri secara internal. Di dalam dantiannya, bintang purba, perpaduan kekuatan kekacauan, 5 elemen, api bumi, dan naga emas, tetap redup. Retakan yang baru terbentuk di permukaannya mengkhawatirkan, dan rotasinya lambat, seolah-olah akan berhenti kapan saja. Di dalam meridiannya, kerusakan yang disebabkan oleh serangan balik dari busur Raja Dewa seperti dasar sungai yang kering dan retak. Arus kekacauan berlama-lama di luka di dadanya, tanpa henti mengikis dagingnya yang baru tumbuh. Waktu sangat penting. Aku harus mengambil risiko. Kilatan tajam muncul di mata Dev. Ia meninggalkan proses pemeliharaan yang sistematis dan malah membentuk segel tangan, mengaktifkan teknik yang mendominasi yang disebut teknik penempaan nirvana, dari kitab suci kekacauan abadi dan warisan leluhur api bumi. Boom! Sejumlah besar batu spiritual langsung terkuras energi spiritualnya, berubah menjadi debu. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya, berubah menjadi aliran deras yang mengalir ke meridiannya. Dev mengerang, wajahnya tiba-tiba memerah, dan luka-luka kecil berdarah kembali terbuka di tubuhnya. Ia mengendalikan kekuatan dahsyat ini dengan tekad yang luar biasa, dengan paksa menghantam meridian yang tersumbat dan rusak, seperti pengrajin paling brutal yang memalu jembatan yang rusak, dengan paksa memperbaiki dan melebarkannya. Sakit yang luar biasa. Jauh melebihi rasa sakit akibat luka pertempuran sebelumnya. Itu adalah sensasi robekan yang menyebar dari kedalaman jiwanya. Namun ia menggertakkan giginya, urat-urat di dahinya menonjol, keringat bercampur darah membasahi jubahnya. Didorong oleh teknik penempaan nirvana, kekuatan abadi kekacauan dan esensi sejati api bumi secara bersamaan menghancurkan dan meregenerasi, dengan paksa memperbaiki fondasi daonya dengan cara yang hampir menghancurkan diri sendiri. Pada saat yang sama, ia membenamkan pikirannya di bintang asal. Cahaya 4 warna saling berjalin dan bertabrakan di dalam bintang, terkadang menyatu, terkadang saling tolak. Kekuatan terakhir leluhur api bumi bertindak sebagai perekat, tetapi fusi sejati dan sempurna membutuhkan proses yang lambat dan melelahkan. Dev tidak bisa menolak. Dia langsung menggunakan kekuatan jiwa naga kuno yang terpendam dalam garis keturunan naga emasnya, menggunakan kekuatan dan keagungan jiwa naga sebagai palu, dan energi kacau sebagai landasan, tanpa henti menghantam keempat kekuatan tersebut, memaksa mereka untuk menyatu. Di dalam menara, tidak ada matahari atau bulan, hanya siklus penderitaan dan ketekunan. Aura Dev terkadang redup seperti lilin yang tertiup angin, terkadang seganas letusan gunung berapi. Tubuhnya semakin tangguh dengan setiap runtuhan dan pembangunan kembali, cahaya 4 warna berkilauan di bawah kulitnya, tulangnya tampak dilapisi dengan kilau keemasan yang samar.
Di luar, baru 10 hari berlalu. Di Istana Dao Jahat, di altar reinkarnasi terdalam. Iblis darah Ming dan Elias Zhan duduk bersila di dua genangan darah yang sangat besar. Genangan darah itu bergejolak dengan cairan kental yang mengandung esensi dari makhluk hidup dan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Hantu gerbang reinkarnasi tergantung tinggi di atas altar, memancarkan cincin abu putih, mempercepat pemulihan mereka. Di tepi lubang berdarah di dada Elias Zhan, kekuatan penghancur yang tak terkendali dari busur Raja Dewa secara bertahap terkikis dan berubah di bawah penerangan cahaya reinkarnasi dan nutrisi dari genangan darah. Auranya, meskipun masih lemah, telah berhenti memburuk dan mulai pulih perlahan. Di lengan iblis darah Ming yang terputus, tunas daging menggeliat liar, dan lengan dari dunia bawah bergejolak di sekelilingnya, menyerap kekuatan roh-roh pendendam di genangan darah, memperbaiki fondasi seni iblisnya yang rusak. Kedua pria itu menunjukkan ekspresi kebencian dan kerinduan yang mendalam. Dev, busur Raja Dewa. Iblis darah Ming melontarkan nama itu dengan gigi terkatup, setelah aku pulih, aku akan mengambil jiwamu dan memurnikan rohmu, merebut busur dewamu, dan mempersembahkannya kepada tuanku. Elias Zhan menatap gerbang reinkarnasi dengan lebih khusyuk dan fanatik, terima kasih atas rahmatmu, tuanku. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu, akan memadamkan pemberontakan secepat mungkin, dan mempersembahkan lebih banyak jiwa kepada siklus reinkarnasi abadi. Seolah merasakan kesalehannya, bayangan ilusi gerbang reinkarnasi tiba-tiba bergelombang. Dari pusaran abu putih yang dalam dan tak berujung di dalam gerbang, sebuah kehendak dingin dan luas terpancar. Kesetiaan pantas mendapatkan imbalan. Swiss Swiss Swiss. Saat kata-kata itu terucap, 3 berkas cahaya abu putih melesat keluar dari dalam gerbang, mendarat di altar. Berkas cahaya itu menghilang, menampakkan 3 sosok. Mereka adalah 3 boneka humanoid, tanpa ekspresi, dengan kulit pucat pasi dan pupil mata abu putih sepenuhnya, tanpa fluktuasi emosi apapun. Namun, aura yang terpancar dari mereka jelas telah mencapai tingkat dewa abadi sejati tingkat 2. Terlebih lagi, aura mereka memiliki asal yang sama, keduanya merupakan esensi energi reinkarnasi paling murni, beresonansi satu sama lain dan secara halus membentuk formasi. Ini adalah penjaga reinkarnasi. Kamu bisa memberi mereka perintah untuk membersihkan rintangan. Suara dewa reinkarnasi terdengar lagi, benar-benar tanpa emosi. Dengan gembira, Elias Zhan mengabaikan luka-lukanya dan berjuang untuk keluar dari genangan darah, bersujud di tanah, suaranya bergetar karena kegembiraan, terima kasih atas rahmatmu, Tuan. Aku bersumpah untuk melayanimu sampai mati, dan aku akan membasmi para pengkhianat sepenuhnya, agar kemuliaanmu bersinar di setiap inci surga ke-12. Iblis darah Ming memandang ketiga penjaga reinkarnasi yang kuat itu, matanya berbinar kagum dan serakah, dan dengan cepat mengikuti jejak mereka, membungkuk. Dengan ketiga boneka ini di peringkat kedua dewa abadi sejati, ditambah kekuatan mereka yang telah dipulihkan, dan sumber daya istana Dao Jahat yang tersisa, mereka dapat dengan mudah menyapu bersih sisa-sisa aliansi yang rusak parah, dan bahkan menyatukan surga ke-12. Beberapa tahun telah berlalu di dalam menara penindas iblis. Dev, yang tadinya duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Boom! Sebuah aura kuat tanpa disadari terpancar darinya, menyebabkan energi kacau di dalam menara bergejolak. Matanya bersinar terang, sedalam langit berbintang, dengan aliran cahaya 4 warna yang berkelebat. Lubang darah di dadanya telah lama menghilang, kulitnya halus seperti giok, berkilauan dengan cahaya halus dan berharga. Pola 5 elemen dan api bumi di punggung tangannya bahkan lebih jelas dan lebih dalam, seolah-olah terbentuk secara alami. Di dalam dantiannya, bintang primordial tidak hanya sepenuhnya menyembuhkan lukanya tetapi juga bertambah besar hingga 30%. Putarannya stabil dan kuat, keempat warnanya, abu-abu, 5 warna, emas merah tua, dan emas pucat, berpadu sempurna, membentuk kilau unik yang membangkitkan kekacauan primordial dan mengandung siklus kelahiran dan kematian yang tak berujung. Esensi kekuatan yang dipancarkannya jauh melampaui kekuatan dewa abadi tingkat 5 biasa. Kultivasinya telah stabil di puncak peringkat kelima alam dewa abadi, tetapi kekuatan tempurnya, setelah penggabungan awal keempat kekuatan dan penempaan yang mirip dengan kelahiran kembali, kini sangat berbeda. Dampak balik dari busur Raja Dewa juga telah mereda, dan tangan kanannya telah pulih sepenuhnya. Waktunya telah tiba. Dev bergumam pada dirinya sendiri, sosoknya berkelebat saat ia keluar dari menara penindas iblis. Di luar gua, Raja Iblis Awan Merah Tua, yang telah menunggu dengan waspada, segera merasakannya dan menoleh. Ketika ia merasakan aura harmonis namun terkendali namun bergelombang yang terpancar dari Dev, matanya berbinar gembira, kau sudah pulih sepenuhnya. Dan sepertinya kau bahkan lebih kuat. Dev mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan kembali bersama Raja Iblis Awan Merah ke paviliun batu di tengah lembah.
Balthazar Jin, Bravos Li, Aldersondu, dan yang lainnya bergegas menghampiri setelah mendengar kabar tersebut. Melihat kondisi Dev, mereka semua merasa bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat secercah cahaya dalam situasi putus asa mereka. Rekan Taoist Chen, bagaimana pemulihanmu? Tanya Balthazar Jin dengan cemas. Sebagian besar sudah pulih. Pandangan Dev menyapu kerumunan. Meskipun mereka telah beristirahat selama lebih dari sebulan, jejak kelelahan dan cedera masih terlihat di wajah mereka. Kekuatan keseluruhan mereka telah pulih hingga kurang dari setengahnya. Para senior, para rekan Taois, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kerumunan terdiam, menatapnya. Aku ingin pergi ke Istana Dao Jahat, nada suara Dev tenang, namun itu seperti bom. Apa? Tidak. Dev, kau gila. Suara penolakan terdengar dari paviliun batu. Balthazar Jin berkata dengan tergesa-gesa, Istana Dao Jahat harus dijaga ketat sekarang. Meskipun Iblis Darah Ming dan Elias Zan terluka, fondasi mereka masih utuh. Selain itu, gerbang reinkarnasi tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Pergi sendirian sama saja dengan berjalan ke dalam jebakan. Bravos Li juga menggelengkan kepalanya, Nak, kami tahu kau sangat membenci mereka, dan kami juga benci mereka. Tapi balas dendam bukanlah hal yang mendesak. Mari kita tunggu sampai semua orang pulih sedikit sebelum mengambil keputusan. Aldersondu menggenggam gagang pedang besinya yang baru ditemukan dan berkata dingin, jika kau ingin kami pergi juga, tapi kami semua belum pulih. Dev mengangkat tangannya, membungkam kerumunan, tatapannya tegas, justru karena luka semua orang belum sembuh, dan Istana Dao Jahat bisa menyerang kapan saja, aku harus pergi. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu mati. Mereka mungkin tidak mengantisipasi kesembuhanku. Perjalanan ini bukan untuk pertempuran terakhir, tetapi untuk pengintaian. Jika ada kesempatan. Kilatan dingin muncul di matanya, untuk mencegat pemimpin mereka, membuat mereka kacau, dan memberi kita lebih banyak waktu. Ia menatap Raja Iblis Awan Merah, senior, Anda tetap di sini dan membantu pertahanan. Ketika saya kembali, saya akan menemani Anda untuk menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang dan memenuhi keinginan Anda. Raja Iblis Awan Merah membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tekad di mata Dev, ia akhirnya hanya mengangguk tegas, kembalilah hidup-hidup. Yang lain ingin membujuknya lebih lanjut, tetapi Dev sudah berbalik untuk pergi. Tepat saat ini. Bas. Labirin alami di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi hebat. Dua aura yang sangat kuat, namun tidak jahat, seperti merobek tirai, menerobos dengan paksa. Serangan musuh. Semua orang pucat pasi karena terkejut. Balthazar Jin dan yang lainnya langsung melepaskan kekuatan sihir mereka, Bravos Li memanggil binatang buasnya yang tersisa, energi pedang Aldersondu melambung ke langit, dan energi iblis Raja Iblis Awan Merah melonjak, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Hati Dev juga menegang, dan dia memfokuskan pandangannya. Ruang terdistorsi, dan dua sosok melangkah keluar dengan santai. Pemimpinnya, mengenakan jubah abu-abu sederhana, memiliki wajah yang halus dan lembut, tetapi matanya sedalam lautan, seolah-olah dia telah mengalami banyak cobaan hidup. Di sampingnya ada seorang wanita dengan gaun panjang polos, dengan kecantikan yang luar biasa dan temperamen yang lembut. Wajahnya sedikit pucat, seolah-olah baru pulih dari sakit yang lama, tetapi matanya, menatap pria berjubah abu-abu itu, dipenuhi kerinduan dan kegembiraan akan kelahiran kembali. Aura yang terpancar dari kedua individu ini jelas telah mencapai alam dewa abadi sejati. Terlebih lagi, mereka jelas bukan pendatang baru di alam ini. Pria berjubah abu-abu itu, khususnya, memiliki aura sedalam lautan, yang dirasakan Dev bahkan sedikit lebih kuat daripada leluhur api bumi pada puncaknya. Dev awalnya terkejut, lalu matanya berbinar gembira. Dia dengan cepat melambaikan tangan untuk menghentikan kerumunan yang bertarung dengan putus asa, semuanya, tahan serangan kalian. Mereka ada di pihak kita. Ia melangkah maju dan membungkuk hormat kepada pria berjubah abu-abu itu, Senior Musa. Apa yang membawa Anda kemari? Pendatang baru itu tak lain adalah Musa, sosok misterius yang diselamatkan Dev dari tangga surgawi bertahun-tahun yang lalu, dan istrinya, yang dihidupkan kembali oleh Dev melalui kekuatan supranatural Tuan Si. Musa tersenyum, menatap Dev, pandangannya menyapu Dev, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Tuan Chen memang luar biasa. Kemajuan Anda begitu pesat dalam waktu sesingkat ini, fondasi yang begitu mendalam, saya belum pernah mendengar hal membagingkan seperti ini. Kemudian ia menatap Balthazar Jin dan yang lainnya, yang waspada dan penuh kecurigaan, dan mengangguk sedikit, tolong jangan panik. Saya dan istri saya adalah teman lama Tuan Chen. Kami tidak di sini untuk menjadi musuh. Balthazar Jin dan yang lainnya merasakan bahwa Musa dan istrinya tidak bermaksud jahat dan mengenal Dev, jadi mereka sedikit tenang, tetapi tetap waspada.
Dev dengan cepat memperkenalkan mereka satu sama lain. Setelah mendengar bahwa Musa memiliki kultivasi mendalam seorang master di alam surgawi dan merupakan teman lama Dev, Baltazar Jin dan yang lainnya terkejut sekaligus senang, dan segera memberi hormat. Setelah bertukar sapa, Dev dengan antusias bertanya, "Senior Musa, apa yang membawa Anda kemari tiba-tiba? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang situasi terkini di surga ke-12, terutama gerbang reinkarnasi dan istana Dao Jahat?" Ekspresi Musa berubah serius. Ia menggenggam tangan istrinya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Ia melirik Dev dan perlahan berkata, "Justru karena itulah saya datang. Tuan Chen, Anda baru saja menyebutkan ingin pergi ke istana Dao Jahat." "Ya," Dev mengangguk. Musa menggelengkan kepalanya, nadanya serius, "Tuan Chen, tinggalkan dulu pikiran itu. Setidaknya sampai Anda mencapai alam dewa abadi sejati, sampai Anda sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam diri Anda, dan sampai Anda memahami hakikat sejati dari penguasa reinkarnasi, jangan mengambil risiko yang tidak perlu." Senior mengetahui identitas penguasa reinkarnasi. Pupil mata Dev menyempit. Musa berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati, sebelum akhirnya berbicara perlahan, "Di masa lalu, untuk membangkitkan istriku, aku melakukan perjalanan ke banyak tempat tersembunyi, dan secara kebetulan, aku melihat sekilas jejak esensi gerbang reinkarnasi. Itu bukanlah gerbang asli dunia ini. Asal-usulnya melibatkan tabu dari zaman kuno dan bahkan lebih jauh ke belakang. Yang disebut penguasa reinkarnasi di balik gerbang itu bukanlah makhluk sejati, melainkan tampaknya kumpulan aturan, atau lebih tepatnya, proyeksi dari kehendak kuno, luas, dan jahat." Ia berhenti sejenak, menatap Dev, "Apakah kau tahu mengapa gerbang reinkarnasi dapat memberikan kekuatan, memungkinkan seseorang untuk menerobos?" Dev mengingat kembali adegan di medan perang, menyerap energi yang terpancar dari dalam gerbang. "Ya dan tidak." Musa berkata dengan suara berat, "Gerbang itu, membuka jalannya sendiri. Membuka jalannya sendiri." Semua orang bingung. Dao Agung Surga dan Bumi memiliki hukum operasinya sendiri. Reinkarnasi adalah salah satu hukum ini, dan ia memiliki tatanannya sendiri. Tetapi gerbang reinkarnasi ini secara paksa mengubah, melucuti, dan memonopoli hukum reinkarnasi di dunia ini, memisahkannya dari hukum surga dan bumi lainnya, dan membawanya di bawah kendali kehendak di balik gerbang. Kata-kata Musa sangat mengejutkan. Yang disebut berkah itu hanyalah cara kasar untuk memantulkan kembali dao reinkarnasi yang dicuri, yang awalnya milik semua makhluk di dunia ini, seperti menuangkan air dari lautan ke sungai secara paksa, yang secara alami menyebabkan sungai itu langsung membengkak. Tetapi jika ini terus berlanjut, siklus reinkarnasi di dunia ini akan benar-benar terganggu, roh sejati semua makhluk akan dikendalikan olehnya, dan dao agung surga dan bumi juga akan rusak. Kekuatan yang diberikannya membawa tandanya. Semakin banyak digunakan, semakin dalam ketergantungannya, dan pada akhirnya, tubuh dan pikiran akan diasimilasi, menjadi makanan untuk pertumbuhannya sendiri, atau lebih tepatnya, boneka. Semua orang merasakan merinding. Jadi, yang disebut jebakan keabadian itu sebenarnya sangat menakutkan, ia mencuri fondasi sebuah dunia. Apa sebenarnya penguasa reinkarnasi ini? Desak Dev. Rasa takut yang mendalam terpancar di mata Musa, aku pun tidak sepenuhnya memahaminya. Aku hanya tahu bahwa itu kuno, kuat, dan dipenuhi dengan kebencian dingin terhadap semua makhluk hidup. Mungkin dulunya itu adalah obsesi yang tersisa dari makhluk tertinggi yang jatuh, mungkin kehendak seseorang yang gagal melampaui batas dan jatuh ke dalam kebejatan, atau mungkin predator dari luar alam ini, yang berniat untuk melahapnya. Keadaannya saat ini aneh. Tampaknya tidak mampu sepenuhnya turun ke alam ini, perlu bergantung pada gerbang reinkarnasi dan para pengikutnya sebagai jangkar dan kaki tangan. Elias Zan dan Iblis Darah Ming, meskipun mereka kuat, mereka hanyalah pion. Ia menatap Dev, dengan sungguh-sungguh memperingatkan, "Tuan Chen, Anda memiliki keberuntungan besar dan juga karma besar. Kekuatan yang menyatu di dalam diri Anda secara halus memiliki karakteristik menahan ki reinkarnasi, terutama kekuatan kekacauan dan aura busur Raja Dewa. Mungkin itulah sebabnya mengapa ia, atau boneka-bonekanya, ingin melenyapkanmu secepat mungkin. Tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat bagimu untuk menghadapinya secara langsung. Setelah pertempuran ini, Istana Dao Jahat pasti akan menerima imbalan yang lebih besar darinya. Sekarang, kau tidak bisa memasuki sarang naga atau sarang harimau." Dev tetap diam, hatinya bergejolak karena kekacauan. Kata-kata Musa mengkonfirmasi banyak dugaannya dan mengungkapkan ketakutan yang lebih dalam. Namun api di matanya tidak padam. Sebaliknya, ia menyala lebih tenang. "Senior Musa, jika Tuan Si datang, bisakah dia menghancurkan gerbang reinkarnasi dan penguasa reinkarnasi?" tanya Dev dengan penasaran. "Ini
Musa terdiam sejenak, lalu tersenyum getir, meskipun aku tidak tahu kekuatan Tuan Si yang sebenarnya, menghancurkan penguasa reinkarnasi itu akan semudah menjentikkan jari. Dev, jika Tuan Si membantumu, jangankan surga ke-12, dia bisa dengan mudah mengirimmu ke tingkat atas alam surgawi hanya dengan lambaian tangannya, kata Raja Iblis Awan Merah. Dia pernah berada di dalam lautan kesadaran Dev dan telah melihat Tuan Si beberapa kali. Meskipun Raja Iblis Awan Merah tidak mengetahui kekuatan Tuan Si yang sebenarnya, dia tahu bahwa kekuatan Tuan Si kemungkinan jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di tingkat bawah dan menengah alam surgawi. Tuan Si sekuat itu? Tanya Dev, agak terkejut. Musa tersenyum dan berkata, Tuan Si dapat dengan bebas mengubah hukum, menghidupkan kembali mereka yang jiwanya telah dimusnahkan. Dalam hal ini saja, dia jauh lebih unggul daripada penguasa reinkarnasi itu. Jika penguasa reinkarnasi itu memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak perlu menciptakan gerbang reinkarnasi, mencapai keabadian, atau melakukan kebangkitan. Dev memikirkannya dan setuju. Tuan Si dapat dengan mudah membangkitkan seseorang yang jiwanya telah hancur. Dibandingkan dengan penguasa reinkarnasi ini, yang menggunakan semacam hukum reinkarnasi untuk membangkitkan orang, dan bahkan membangkitkan boneka, Tuan Si jauh lebih unggul. Aku mengerti maksudmu, senior. Dev menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunda tindakanku dan terus meningkatkan kekuatanku. Namun, Istana Dao Jahat tidak akan memberi kita banyak waktu. Begitu mereka pulih, mereka pasti akan kembali dengan dendam. Meskipun Tuan Si sangat kuat, Dev tahu bahwa Tuan Si tidak akan membantunya dengan mudah. Dia tidak tahu apakah Tuan Si mengalami kesulitan setelah tiba di alam surgawi, atau apakah ada alasan lain, tetapi dia tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Musa mengangguk. Benar. Jadi, kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Hubungi semua kekuatan yang tersedia, temukan kelemahan gerbang reinkarnasi, dan pada saat yang sama, Tuan Chen, Anda perlu berkembang lebih cepat. Tatapannya menyapu garis-garis di tangan Dev. Fusi di dalam tubuhmu tampaknya telah mencapai tahap dasar, tetapi masih jauh dari sempurna dan mampu melepaskan kekuatan tertingginya. Aku mungkin bisa membantumu, tetapi kau harus mencari peluangmu sendiri. Saat itu, istri Musa, wanita yang lembut, berbicara pelan, suaranya seperti mata air yang jernih, Kakak Sa, apakah kau lupa petunjuk ke gua pemurni Ki kuno itu? Mungkin itu akan berguna bagi Tuan Chen. Musa tiba-tiba menyadari, oh amin iya, aku hampir lupa. Tuan Chen, aku pernah mendapatkan petunjuk di reruntuhan kuno, yang menunjuk ke sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh sekelompok kultivator yang dikenal sebagai pemurni Ki kuno dari zaman dahulu. Metode kultivasi mereka kuno dan ampuh, terutama mahir dalam menyelaraskan dan menggabungkan berbagai energi eksotis. Mungkin itu dapat membantumu sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan di dalam tubuhmu, atau bahkan, menemukan peluang untuk kemajuan pesat lebih lanjut. Namun, tempat itu cukup terpencil dan penuh bahaya. Kilatan cahaya muncul di mata Dev. Jika dia bisa menemukan warisan pemurni Ki kuno, mempercepat penggabungan keempat kekuatannya, dan bahkan menembus peringkat ke-6 atau ke-7 alam dewa abadi. Maka, menghadapi Istana Dao Jahat yang telah dipulihkan dan penguasa reinkarnasi, dia benar-benar akan memiliki kekuatan untuk bertarung, dan bahkan kemungkinan untuk memenggal kepala mereka. Senior, di mana tepatnya gua tempat tinggal itu? Tatapan Dev tajam saat dia menatap Musa. Musa tidak menjawab langsung, tetapi mengangkat tangannya dan menunjuk ke kehampaan, dan sebuah peta yang sangat sederhana yang digariskan oleh cahaya bintang yang samar muncul. Sebagian besar area itu kabur, kecuali satu sudut, ditandai dengan simbol rune kuno dan aneh. Bentuk simbol itu menyerupai awan yang berputar atau semacam tungku purba. Tempat itu terletak di tepi barat surga ke-12, di celah dekat sabuk angin hampa. Musa menunjuk ke tanda rune itu, nadanya serius. Struktur spasial di sana rapuh dan kacau, terus-menerus terkikis oleh angin kencang dan turbulensi spasial, membentuk fragmen ruang waktu dan labirin alami yang tak terhitung jumlahnya. Kultivator biasa merasa sangat sulit untuk menemukan jalan yang benar, dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka mungkin tidak mampu bertahan di lingkungan tersebut. Pintu masuk gua itu tersembunyi di dalam fragmen ruang waktu yang tenang yang dikenal sebagai mata kembali ke kekosongan. Tampaknya seperti surga terpencil, tetapi di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar. Ia menatap Dev, Tuan Chen, kekuatan internal Anda istimewa, mungkin mampu menahan beberapa erosi lingkungan. Tetapi saya harus memperingatkan Anda, gua itu kuno, batasannya tidak dapat diprediksi. Metode kultivator Ki kuno sangat berbeda dari metode kultivasi kita saat ini. Ujian mereka sering menargetkan sumbernya, dan sangat berbahaya. Peluang ditemukan dalam bahaya. Junior mengerti. Dev menangkupkan tangannya, matanya tak berkedip.
Raja Iblis Awan Merah menyeringai, matanya yang seperti iblis berkilauan dengan campuran kegembiraan perang dan rasa ingin tahu. Kedengarannya menarik. Aku akan ikut denganmu. Dev mengangguk. Kehadiran Raja Iblis Awan Merah mungkin akan membantu mereka menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang. Musa mengangguk, memadatkan peta bintang ilusi menjadi token abu-abu pucat, bukan emas atau giok, dan menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah jimat penuntun. Resapi dengan kekuatan spiritual unikmu untuk mengaktifkannya. Ini akan membimbingmu saat kau mendekati area itu. Tetapi apakah kau benar-benar dapat memasuki mata reruntuhan dan menemukan gua itu bergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu sendiri. Dev dengan sungguh-sungguh menerima token itu, merasakan aura yang sangat kuno dan samar di dalamnya. Selama momen singkat sebelum berangkat, keraguan Dev tentang struktur alam surgawi muncul kembali, terutama mengenai asal-usul Musa dan istrinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Senior Musa, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda dan istri Anda. Tetapi bolehkah saya bertanya di mana Anda berdua saat ini berlatih di surga ke-12? Jika ada urusan penting di masa mendatang, saya dapat mengunjungi Anda untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Musa dan istrinya saling bertukar pandang, tersenyum lembut, tetapi senyum mereka mengandung sedikit ketidakpedulian. Tuan Chen, tidak perlu formalitas seperti itu. Kami bukan penduduk asli surga ke-12. Bukan penduduk. Dev terkejut. Benar. Musa mengangguk, perlahan berkata, saya dan istri saya sebenarnya berasal dari surga ke-13. Surga ke-13. Bukan hanya Dev, tetapi bahkan Baltazar Jin, Bravosly, dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya menunjukkan keterkejutan. Sebagai pemimpin sekte-sekte terkemuka di surga ke-12, mereka tentu saja mengetahui tentang surga ke-13, tetapi mereka juga tahu bahwa memasuki surga ke-13 itu sulit dan bukan hanya soal kekuatan. Rekan Taoismu, bisakah kau memberitahuku bagaimana kau sampai ke surga ke-13? Tanya Baltazar Jin. Bukankah kita bisa pergi dengan membuka lorong kehampaan? Tanya Dev, bingung. Dia tidak mengerti mengapa Baltazar Jin menanyakan hal ini. Aku selalu melakukannya dengan cara itu, dari surga pertama, aku sampai di sini melalui lorong kehampaan. Baltazar Jin, Bravosly, dan yang lainnya semuanya menggelengkan kepala. Hal ini membuat Dev benar-benar bingung, dan bahkan Raja Iblis Awan Merah pun agak bingung. Bersambung.